Tuh, hobinya apa tuh? Kasih tahu, mancing ya, mancing. Mancing mania. Mancing ributan. Aduh, Kita pernah jalan dari Spark sampai GBK dan malam banget itu. Dan gongnya tuh apa? Kita tuh jalan di pinggiran jalan raya tol yang Gatot Subroto itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Palapa, selamat datang di podcast Discuss, DKV Discuss. Pada hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Jadi hari ini mungkin adalah hari yang sangat luar biasa bagi Sobat Palapa dan juga bagi saya. Kira-kira apa sih yang buat hari ini jadi luar biasa? Kalian pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita kenalan nih sama tamu hari ini yang saya bilang luar biasa. Sekarang juga kita ngobrol-ngobrol santai. Halo Kak. Hai. Masya Allah, cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Aduh, Tapi kalau itu saya bertanya nih sebelumnya, nama kakak-kakak ini siapa? Dari kakak dulu mungkin? Boleh, dari saya perkenalkan ya, nama saya Eka Nandar, ini Yulianti panjangnya. Kalau biasa dipanggil sih Bu Eka ya, Bu Eka. Saya di sini mengajar kelas 11 DKV 1 dan DKV 2 mata pelajaran teknik grafika. Ini grafika berarti DKV dua-duanya diajar? Betul. Kelas 11 doang tapi. Berat nggak tuh ngajar dua-duanya? Alhamdulillah enggak ya, karena anak-anaknya juga sangat membantu kita, kami Masya semuanya ini. Allah. Boleh dilanjut Selanjutnya? Ya, boleh. Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan nama aku Anggi Rahma Hadisa Putri. Biasanya aku dipanggil Kak Anggi atau Ibu Anggi. Kalau aku itu ngajarnya sebenarnya sama sih sama Kak Eka juga ya, di kelas 11 DKV 1 sama DKV 2. Untuk mata pelajarannya perangkat lunak desain, atau aku itu ngajarin tentang aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan sama anak-anak yang DKV gitu. Oke, next. Selanjutnya? Oke, perkenalkan aku Rahma Aulia Ferani, biasanya dipanggilnya Kak Rahma atau Bu Rahma, bebas. Jadi aku ngajar di kelas 11 DKV 1 sama 11 DKV 2 juga sama kayak kakak-kakak yang lainnya juga. Oke. Nah, aku tuh ngajar pelajaran PKK, jadi kewirausahaan gitu. Oke, selanjutnya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Aldira Yuliana Delviatni, biasa dipanggil Bu Aldira atau Kak Aldira. Aku juga sama ngajarnya Di 11 DKV. Iya, 11 DKV 1 dan 11 DKV 2. Aku mata pelajaran produktif DKV, elemen menerapkan desain brief. Salam kenal. Salam kenal juga Kak. Selanjutnya? Baik, perkenalkan ya, nama saya Gavan Satria Astoro, biasa dipanggil Kak Gavan ya. Nah mungkin kalau di sini saya beda sendiri kayaknya daripada yang lain ya. Kalau yang lain kan beda di mana ya tuh? kalau bedanya tuh yang mereka ngajarnya kan kelas 11 DKV 1 sama 11 DKV 2. Nah sedangkan saya tuh ngajarnya kelas 10 DKV 1 sama DKV 2. 10 DKV 1 sama 10 DKV 2. Oke. Mata pelajaran? Mata pelajaran yang saya ajar itu dasar-dasar desain komunikasi visual. Jadi dalam dasar-dasar desain komunikasi visual ini kita pasti belajar teori-teorinya, teori dasar terkait dasar-dasar desain komunikasi visual tersebut. Oke. Nah, tadi kan Kak Eka ya? Kak Eka untuk kelas 11 tadi bilangnya tuh alhamdulillah murid-muridnya ngebantu. Kalau Kak Gavan nih gimana kelas 10-nya? Apakah kayak gitu juga atau mereka semua susah dibilangin atau gimana? Apalagi kan kelas 10 masa-masanya bandel. Mungkin kalau yang dibayangin ini ya sebelum masuk ke sini ya, belum PKN sini saya bayanginnya mungkin anak kelas 10 itu mungkin transisi ya dari SMP ke SMK ya. Iya. Mungkin sifatnya masih ada gitu kan yang ke bawah dari SMP. Cuma pas saya terjun langsung ya ngajar di PKM sini pas kelas 10 ternyata berbeda sesuai ekspektasi saya gitu. Di luar ekspektasi saya gitu. Ternyata ekspektasinya itu anak-anaknya lebih mudah diatur. Mudah gitu. diatur? Iya, mudah diatur. Oh berarti sama juga kayak kelas 11 ini ya? Iya, sama kayak Oke, kelas 11. tadi udah perkenalan, tapi karena ini banyak, saya mau ingetin lagi ya kakak-kakaknya, takut saya lupa nih, magang ntar kebalik lagi semuanya. Tadi yang pertama samping saya ini ada Kak Eka, yang kedua ada Kak Anggi, yang ketiga ada Kak Rahma, yang sebelahnya lagi Masya Allah. Masya Allah apa tuh? Masya Allah apa tuh? Aduh saya lupa banget. Saya kalau buat inget saya aduh astagfirullahaladzim banget. Tebak ayo. Aduh tadi siapa ya? Kan Depannya dari A, tapi panggilannya depannya dari D.
Tadi saya dengar tuh ada Kak Alira. Ih, salah ya? Ayo tebak ya. Iya, saya lupa. Lagi. Saya lupa. Oh, jadi tebak-tebakan di sini ya. Tadi ada Kak Eka, Kak Anggi, Kak Rahma, Kak Gafan. Saya satu lagi saya lupa. Oke, sekali lagi nama aku tuh Aldira. Aldira. Ah, Aldi. oh Dira, Aldira. Oh, Kak Aldira. Lebih gampang lagi saya panggil Kak Dira. Oke. Tadi namanya udah kenal, mata pelajaran udah saya tahu. Saya mau kenal lebih jauh lagi nih, tapi nggak kejauhan. Sedikit jauh deh. Mungkin dari hobi kakak, terus kakak di rumah tuh sibuk yang ngapain aja. Mungkin dari kakak, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita belum kenal ya. Kita ditanya-tanya oleh siapa nih? Aduh, Ya. Tadi Oh, kita iya, udah iya. kenalan, MC-nya belum berkenalan diri ke kita. Kira-kira dari muka saya ini cocoknya pakai nama apa? Gimana siapa ya? Lesti Kejora cocok ya? Aduh, Ada kejora-kejoranya gitu ya. aduh, enggak, saya nggak bisa nyanyi nih, beda jauh Oh, sama beda ya. Restinya. Jadi, perkenalkan nama saya Resti yang hari ini menjadi MC dan membawa acara pada hari ini. Oke, baik. Kakak Resti ya. Oh, jangan panggil kakak, pakai Resti aja. Oke, nggak apa-apa. panggilnya Resti aja. Iya, Oke, terima kasih. Resti tadi pertanyaannya hobi apa? hobi Kegiatan. sama kesibukan di rumah. Oh, kalau saya sendiri lagi kuliah sama kayak teman-teman, kan kita mahasiswa ya. Oh iya, masih sibuk Kita kuliah, terus saya juga ditambah kerja-kerja apa ya, sampingan gitu, freelance kayak event gitu. Oh Saya my god. saya jagonya event. Oh, Masih berarti flexing sedikit. Oh my god. Cuman gitu doang sih kegiatannya. Kuliah itu saya mau tahu nih Kak, saya kan junior kakak nih. Kuliah itu sibuknya ngapain aja sih Kak? Kuliah sebetulnya ngapain? Kita belajar ya kalau kuliah. Sama aja. kayak Belajar sama kayak sekolah, cuman kita kebanyakan apa ya, praktek ya. Mungkin kakak-kakak bisa dibantu kuliah. Kalian ngapain aja di perkuliahan gitu? Kayak tadi bahas tentang ngapain aja sih kuliah. Sebenarnya kalau dibilang sama tuh sama banget. Bedanya jamnya aja. Kalau di sekolah itu kan kalian dari pagi 6:30 ya sampai jam 3 sore. Nah, kalau kita itu biasanya tuh per SKS. Jadi satu SKS itu biasanya sekitar 45 sampai 50 menit. Nah, itu kalau misalkan di hari Senin kalian kita cuma 2 SKS doang, berarti kita kuliah tuh cuma kurang lebih sekitar hampir 2 jam gitu. 2 jam Iya. seharian? Sekitar sejam setengahan lebih gitu. Iya, jadi 2 jam ke kampus, terus kalau udah selesai kuliah ya udah pulang. Ih, Kayak seru. gitu. Saya mau Kak. Aduh, tapi kalau misalkan kuliah itu kan sebenarnya fleksibel ya. Jadi kalau kita juga tuh sebenarnya nggak yang full offline, jadi masih banyak online-nya. Makanya banyak dari teman-teman mahasiswa itu yang ikut organisasi, bahkan kayak Eka kan ikut kerja juga freelance, ada yang magang, ada juga yang mungkin ngajar-ngajar juga di bimbel. Kalau misalkan kalian ikut bimbel, biasanya banyak tuh dari guru-guru bimbelnya itu anak UNJ kayak gitu. Jadi memang punya banyak waktu luang kalau di Terima kasih ya kuliahan. Kak udah ngejelasin, saya jadi tahu nih. Kalau ternyata kuliah itu cuman sejam, 2 jam, bahkan itu dalam sehari ya? Iya, betul. Berbeda banget sama yang sekolah, hampir berapa jam di sekolah saya pusing. Bahkan sehari nggak ada ya. Iya, benar-benar. Kadang sehari enggak. Biasanya Sehari nggak ada apa? ada 1 hari yang libur gitu, nggak ada kuliah sama sekali. Iya, betul. Oh my god, seru. Tapi di balik itu pasti ada yang lebih parahnya lagi dong. Tadi Kak Eka belum jawab aku, hobinya apa? Oh iya, betul tuh. Hobinya apa tuh? Kasih tahu, mancing ya, mancing. Mancing mania. Mancing ributan. Aduh, mancing ribut. Mancing keributan. Kalau dibilang hobi sih sebenarnya banyak ya. Banyak, paling utama. Ngajar juga jadi hobi sekarang. Oh, ya. udah jadi hobi. Iya, Kok bisa jadi jadi hobi. hobi? Apa nih yang buat jadi hobi? Yang pertama karena seru ya, terus kita juga tertantang gitu. Ini tuh kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Yang biasanya apa ya, di depan laptop, terus paling interaksinya sama sosial media gitu lewat Google Zoom atau Instagram. Sekarang kan kita sosialnya langsung sama anak murid yang 36 murid sampai 72 murid. Nah, itu jadi hobi saya sekarang gitu. Aduh,
ini bener hobi apa hobi nih? Gak ada hobi lain gitu. We never knows ya. Oh, jadi apa secret hobinya nih? Eh, Ayo, apa? saya nggak pernah merhatiin ya. Ya itu hobi saya benar mancing. Mancing. Mancing keributan. Mancing keributan. Mancing emosi orang-orang. Enggak bercanda ya. Saya Atau bercanda apa ya. nih yang serius nih? Saya pengen tahu banget, saya kepo banget. Iya, bisanya sekarang ya itu Mengajar. ngobrol sama teman-teman itu juga adalah hobi ya. Iya, itu Karena saya juga nggak suka kalau diem sendirian gitu. Saya harus ngobrol gitu, Oh, harus berarti suka interaksi. tempatnya rame. Betul. Kebetulan saya ekstrovert. Oh my god, sama. Saya juga extrovert. Tos Emang dulu, tos. Bang, pas banget hari ini bang tamu-tamunya. Keren banget yang milih. Extrovert. Terus kalau Kanggi, Kanggi apa kan? Kayak kalau dari aku, kebetulan aku juga ekstrovert. Iya, Aku INFJ. kayaknya ini semua extrovert semua nih saya lihat-lihat. nih. Aduh, ada nih. Kasih tau dong siapa yang introvert. Ayo tebak siapa yang introvert. Tadi saya ngeliat tuh kagak apa nanya introvert. Iya. Jangan bilang yang kesini ekstrovert, yang kesana introvert nih. Aduh bener aja lagi di dua kubu. Kanggi Iya. hobinya apa? Kayak kalau dari aku, kalau kesukaan ya, aku tuh suka jalan sih. Jalan. Iya, jalan-jalan gitu, pergi ke tempat-tempat baru Kira kayak jalan gitu. kaki. Kita kan satu circle. Oh, satu circle. Kita pernah jalan dari Spark sampai GBK. Dan malam banget itu. Dan gongnya tuh apa? Kita tuh jalan di pinggiran jalan raya tol yang Gatot Subroto itu. Wah. Itu Iya berdua betul. doang. Enggak sih, rame-rame, tapi itu bener-bener kayak jam berapa sih? 11 malam ya? Jam 11 malam. Iya, bener. Dari Spark ke GBK Itu dari jam 11 malam nyampe sana habis jam berapa? konser. Kita pakai sampai rumah jam 1-an kayaknya deh. Wow. Saya kira dari habis Isya, habis Abis Isya kan maghrib. baru mulai konsernya ya. Ini jam 11. Aduh. Anak jalan juga kalah nih kakak-kakaknya. Iya, kalau ya pokoknya intinya aku sih suka aja sih jalan-jalan, pergi kemana gitu, traveling atau bahkan ke tempat-tempat baru sendirian juga aku suka gitu. Oh, sendirian? Iya. Iya, kayak misalkan ke kafe atau ke perpus gitu, kalau Itu misalkan kalian nggak tahu perpus. takut direcokin sama orang sekitar gitu? Oh enggak, kan kita apa ya, maksudnya nggak menghindari tempat-tempat sepi lah pokoknya. Terus kalau Kak Rahma mungkin Kayak hobinya lanjut apa? ya. Oke, kalau aku paling selain kuliah tuh hobi nonton film. Nonton film? Iya, Film kayak itu genre apa? genrenya paling ini sih yang kayak drama, terus kalau enggak thriller gitu. Aku suka thriller. Iya benar. Serius? Kita tuh sering banget nih, kita kalau misalnya lagi jam kos suka nonton film bareng-bareng nobar gitu di ruangan guru gitu. Bareng-bareng juga sama guru-guru yang lainnya juga. Iya. Iya betul, pakai PC-nya salah satu guru pamong kita. Terima kasih untuk Siapa? Pak Endi karena Pak Endi. Karena sudah meminjamkan PC-nya. Iya, terima kasih ya, Pak. kepada kita. Itu dong in the heart finger untuk Pak Endi. iya. Terima Karena kasih, udah Bapak. meminjamkan PC-nya. Iya, betul. Itu film thrillernya biasanya nonton apa? Terakhir tuh apa ya? Kita yang terakhir apa ya? Oh ya, di Shadow Shutter. Shutter emang. Serius nonton itu? Iya iya, tuh. Oh my god, saya nggak expect orang secantik-cantik ini, seanggun-anggun ini nontonnya thriller. Keren. Terus ada hobi lain nggak selain itu? Udah sih paling Nonton film aja? nonton film. Kak Dira, alhamdulillah saya ingat. Apa ini? Hobinya Kesibukan apa? dulu atau hobi? Kesibukan dulu deh, kesibukan dulu. Kesibukan masih sama kan, kuliah. Cuman bedanya semester ini saya nekat untuk ambil itu magang studi independen bersertifikat. Jadi kayak benar-benar 3 nih, ngajar, kuliah, terus ikut itu juga. Dan fun fact guys, ini enggak fun fact, ini too much information. Saya turun 7 kilo gara-gara mengikuti kesibukan ya? Iya itu kayak 7 kilo. tapi itu alhamdulillah. Terus kalau apa? Udah kesibukan. Kalau hobi, saya suka banget badminton, nonton dan main. Saya suka aja kayak seminggu sekali badminton tuh kayak jadi healing sendiri gitu sih sama teman-teman. Oh, justru main badminton. Ini mungkin sobat Palapa yang main badminton bisa nih ajak duel kakaknya nih. Aduh, jago dia, jago. Jago. Enggak jago suka. Ganda dia. Oh, waduh. Banda apa? Ganda, Oh ganda. Tapi gandanya putra-putri ya. Ya. Oh my god. Wow. Udah sekelas Kak Ginting. Ih, saya suka banget ginting. Oh, iya. Saya suka banget ginting. Tapi dia lagi hiatus jadi Ya. ya udah.
Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya pertama kesibukan dulu ya. Kesibukan, kuliah. iya. Kalau kesibukan selama kuliah sama ya kayak teman-teman sekalian ya di kuliah ya paling ya kalau ada jam mata kuliah ya waktunya kuliah gitu kan. Nah, untuk hobi ya, kalau hobi kayaknya kayak saya sendiri deh yang benar merujuk ke DKV banget. Soalnya anak hobi seni saya banget tuh kayaknya, anak TKV banget. ini lebih ke spesifik menggambar. Menggambar. Iya, gambar. Kayak Menggambar digital atau manual? dua-duanya. Untuk awal-awal ini ya, awal-awal terjun gambar tuh ya tentunya terjunnya ke tradisional dulu. Cuma sering berjalannya waktu nyoba ke digital. Jadi setelah nyoba digital akhirnya keterusan di digital gitu. Awal mula kakak bisa hobi gambar tuh apa sih kak? Oh, kalau hobi gambar tuh menarik ya. Soalnya tuh dari TK. TK tuh kebetulan kan gitu pernah tuh ada kayak apa sih? Anak-anak tuh disuruh bawa krayon dari rumah, bawa dari krayon terus sama bawa buku gambarnya juga. Nah, lalu semuanya tuh disuruh gambar sebebas mungkin. Nah, kebetulan tuh saya bener-bener seimajinasi saya aja gitu gambar coret-coret. Cuma dari situ tuh mulai ada rasa timbul gitu kan terkait kesukaan terhadap menggambar gitu. Makin penasaran juga. Iya, makin penasaran juga. Terus keterusan tuh sampai di SD. Nah, di SD itu pertama kali saya juga ini mulai memahami gambar dari orang lain. Misalnya ada gambar sesuatu nih, misalnya ada gambar motor di tas gitu kan, kayak motor GP. Nah, saya ikutin tuh line artnya segala macam. Nah, jadilah tuh dari situ udah mulai nambah tertarik pas lagi SD? tuh. Iya, pas SD itu. Wow, anak SD mana yang begitu saya masih gambar gunung kayaknya kalau masih SD. Gunung, laut gitu tuh. Sawahnya V, terus ada garisnya. Iya, itu. Kayaknya semua orang gambar kayak gitu ya. Iya, kata-kata Terus matahari setengah doang. Iya, makanya itu saya kayaknya beda banget ya sama yang lain kan. Kalau yang lain kan gambarnya pada gunung segala macam. Kalau saya tuh udah ngelihat objek-objek sekitar, misalnya ada objek ini nih terkait gambar tas gitu kan, gambar tas. Bukan itu, selain gambar MotoGP itu saya pernah gambar Naruto. Kalau nggak kan Naruto tuh ada ini ya, apa sih, kayak di Naruto tuh kan ada Jinchuriki segala macam gitu ya, ada Kyuubi segala macam. Nah, kebetulan tuh saya gambarnya Kyuubi lagi itu. Nah, kebetulan pas saya gambar Kyuubi tuh ternyata ada yang suka gitu mau gambar saya, tiba-tiba dibeli, padahal kan itu kan hasilnya iya dibeli. Wow. Nah, ada yang beli, cuma pas ngebelinya itu ya masih murah lah, paling 2.000-an gitu kan. Ya udahlah saya jual 2.000. Ya main sih dari gitu kan, jadi nambah semangat lagi ya untuk gambar ke depannya gitu. Terus ada nggak rasa pengen gambar lagi terus jual lagi? Nah, kalau gitu tuh pernah tuh waktu kelas berapa ya? Kelas 5 apa kelas 5 kayaknya, kelas 5 tuh. SD? Ya, kelas 5 SD tuh saya gambarnya udah dibilang lumayan lah kalau untuk sekelas anak SD ya. Nah, itu lagi itu saya gambar karakter ini Madara Uchiha, tahu kan, dari anime Naruto. Nah, kebetulan saya gambar Madara Uchiha, tiba-tiba ya sama kayak kasus yang sebelumnya tuh, pas saya gambar Kyuubi ada yang senang juga sama gambar ini. Iya, akhirnya dibeli lagi. Cuma lumayan lebih mahal lah dibelinya gitu kan. Mungkin untuk di tahun segitu 10.000 udah termasuk mahal kan ya? Mahal, Nah, lumayan. Kalau kan? jajan anak SD paling 10.000, 5.000, bahkan ada yang 2.000. Iya, makanya itu dari situ ya keterusan untuk gambar itu gitu. Oke, tadi kakak-kakaknya udah nyebutin nih hobinya, kesibukannya apa. Sekarang aku mau tahu nih kak, gimana sih kok kakak di sini ngajar ya? Tadi udah bilang juga ngajar kan, kok bisa sih tiba-tiba ngajar di sini gitu loh? Awal mulanya gimana? Dari siapa dulu? Mulai dari sana mungkin biar dari nggak saya ya? ribet lempar-lempar mic lagi. Dari saya tadi gimana awal mulanya ya? Iya. Awal mulanya ngajar Di sini. Di sini. Kok bisa ada di sini? Kenapa nggak di sekolah lain? Oke, kan awalnya ini kan sebelum terbentuk satu kelompok ini ya. Nah, kebetulan tuh waktu iya di semester berapa? Sebelumnya semester sebelumnya itu kan setelah PKL tuh langsung diinstruksiin buat ini ya, segera bikin kelompok PKM. Nah, kebetulan pas kelompok PKM tuh saya masih nggak tahu kan bakal sekelompok sama siapa. Lah, kebetulan itu lagi selesai mata kuliah apa lagi itu ya kalau nggak salah. Ada pokoknya selesai mata kuliah keluar. Nah, tiba-tiba nih berempat ya,
berempat udah ngumpul gitu kan di luar gitu kan. Terus saya dipanggil, Pan mau ikut kelompok saya nggak gitu kan di SMK 48. Yaudah kan, umpung saya masih belum dapet kan, akhirnya ikut sama mereka gitu. Jadilah kesini. Iya, jadi kesini. Mungkin kalau Kak Dira gimana? Kalau aku sih awalnya karena kebetulan ini kan alumni dari SMK sini kan. Terus sebenarnya tapi dari awal nggak mau kalau di sini karena kayak tahu gitu. Tahu apa nih? Ya maksudnya udah tahu gitu maksudnya mau cari pengalaman referensi di sekolah lain gitu. Jadi nggak stuck di sini aja. Tapi ternyata SMK 48 itu menjadi salah satu list dari koordinator prodi kita kalau misalkan 48 ini emang membutuhkan mahasiswa PKM di DKV. Nah, terus setelah kayak berunding nih sama teman-teman yang lain, akhirnya kayak mereka setuju gitu. Jadi kayak ya udah karena deket juga dan why not sih. Oke. Tadi kakak bilang gak mau di sini, bukan gak mau sih, tertuju sama sekolah lain. Itu, Bukan nggak mau sih, lebih ke mau cari pengalaman di sekolah lain gitu kayak gimana sih gitu. Nah itu pengennya di sekolah mana? Hmm, Ada nggak yang kakak pengen kayak, pengen deh kesini, pengen nyari pengalaman di sini gitu? belum ada sih, tapi mungkin masih mau cari yang di sekitar Jakarta Timur, mungkin SMK 40, 46, 50 gitu sih. Oh ya masih sekitar sini sih. Oke. Untuk Kak Rahma? Ya kita paling sama sih semuanya juga karena Dira juga alumni gitu kan. Jadi ya udah kita akhirnya ikut juga gitu. Terjun ke sini. Oke. Sama. Terus selama proses mengajari ini ada nggak sih hal yang tersulit yang kakak lewatin, itu fase tersulit? Mungkin dari cara kakak beradaptasi dengan murid-muridnya atau hal yang lain mungkin? Dari Kak Rahma dulu deh. Kalau aku mungkin awal-awal kali ya, karena kan masih belum tahu juga gimana sih cara ngajar gitu. Karena aku juga kan tadi yang kita bilang, aku tuh introvert, terus nggak terlalu bisa untuk ngomong gitu di depan orang lain, apalagi depan anak-anak banyak banget gitu. Iya, Kayak dulu aku pas sekolah kuliah presentasi di depan kelas itu masih suka gugup. Nah ini tuh sekarang harus ngajarin gitu, bukan presentasi doang tapi harus ngajarin gitu, nyampein materi ke anak-anak gitu. Jadi paling itu sih awal-awal adaptasinya lumayan susah, tapi semakin kesini dibantuin sama anak-anak muridnya juga yang seru-seru gitu, jadi bikin saya nyaman. Jadi ya udah, alhamdulillahnya sekarang masa-masa fase-fase sulit itu udah lewat sih. Tapi kakak ada nggak cara kakak untuk ngelewatin hal itu? Mungkin kakak pakai cara yang lain itu selain dibantu sama teman-teman di kelas? Apa ya, paling ini sih saya coba lakuin pendekatan diri aja sama murid-muridnya. Terus habis itu kalau misalnya ngasih tugas, saya juga sambil keliling kan, sambil ngelihat progresnya mereka gitu. Jadi sambil dari situ saya juga ini bisa kenal karakter masing-masing siswanya gimana. Jadi yaudah akhirnya jadi nyaman gitu. Nyaman. Gak mau pulang nih? Waduh. Iya nih. Terus kalau Kak Anggi gimana? Kayak kalau dari aku sebenarnya sejauh ini untuk ngajar nggak ada kesulitan sama sekali. Oh, ada kesulitan? Wow. Ya karena apa ya, mungkin karena aku juga suka berbaur sama orang gitu, jadi lancar-lancar aja gitu. Jadi memang kesulitannya itu lebih ke non ngajarnya. Non ngajar? Iya, misalkan kita tuh ini ya pas itu pernah buat modul ajar. Nah itu benar-benar struggle juga, apalagi pas itu juga kan kita baru banget ada di sini ya sekitar semingguan, terus juga udah disuruh buat modul ajar yang beratus-ratus halaman itu. Nah terus juga dan memang ini sih waktunya ya, karena kan kita ngajar, terus juga kita kan nggak terlalu bisa ngehandle dalam hari itu juga buat bikin modul. Kemudian juga kita kan di semester 7 ini kan sebenarnya harusnya kita udah mulai skripsian. Oh iya, skripsian. Nah ini nih kesulitan terbesarnya itu adalah membagi waktu ketika ngajar. Sebenarnya nggak ngajar sih, jadi sebenarnya kita udah free nih, udah nggak ada jam ngajar. Tapi tuh kadang ada aja ya yang perintilannya gitu ya, yang ngebuat kita tuh jadinya yang tadinya mau skripsian atau mau ngerjain tugas kuliah, jadi ketunda lagi. Bahkan sampai sekarang malah jadinya ngegantung gitu. Ini malah belum selesai juga. Tuh, jadi itu dari kakak. Iya, kesulitannya itu aja sih. Nah, mungkin kalau gue nih kayak kayak banyak banget nih mau mengeluarkan unek-unek. Udah pengen keluarin semuanya nih. Ya, sebenarnya banyak sih, cuma sih Aduh, kan banyak nggak akan tuh. saya spill semua di sini ya. Itu Spill dikit aja nih, yang itu banyak-banyak.
kita jadi rahasia pribadi aja. Oke. Tapi kalau untuk kesulitan yang umumnya ya kesulitan ngajarnya sih ada ya. Walaupun saya ekstrovert begini, ada juga nih rasa gugup buat ngajar 36 anak ya sekelas ya. 36, Takut iya. salah, takut apa ya ngajarnya kurang kedengeran atau jadi kurang overthinking. dimengerti teman-teman. Jadi overthinking. Terus selain gugup ya, saya kan awal-awal saya langsung dapat 4 kelas, ngajar 4 kelas sama 4 kelas 12. Nah, kelas 12 kan ini banget ya udah apa ya namanya? Udah masa akhir banget, masa-masa yang harus diajarkan oleh yang lebih profesional gitu. Jadi kesulitan saya di situ sih ya, mengimbangi kelas 12 yang mungkin kita nggak tahu ya, ada yang skillnya sama kayak saya atau yang lebih tinggi skillnya. Nah, kita kan ya adalah rasa insecure dikit. Nah, itu Aduh, kesulitannya itu sih ya, ngajar 4 kelas di awal gitu. Kelas 11 2 kelas, kelas 12 2 kelas juga. Terus ya modul juga saya kebetulan bikin 2 modul. Modul kelas 12 sama kelas 11 juga. Satu modul tuh ratusan halaman. Betul. Berarti kalau 2 modul 200. Iya. Berapa ratus? Ya 200-an gitu. Nah itu sih. tadi Kak Eka banyak banget nih. Ya betul. Pernah kan nih cara kakak ngelewatin itu, ada nggak sih Kak tips gitu? Oh, Dari pertama mulai gugup ada. Untuk melewati rasa-rasa gugup itu, yang pertama kita harus latihan dulu. Iya. Latihan ngajar di rumah. Teman-teman pada latihan ngajar kan di rumah kan? Ngajar sendirian di kamar gitu? Iya kayak gitu, kayak di depan kaca ya, adik-adik juga bisa gitu. Wow. Jadi apa ya? Kita terlatih lah ya dari latihan depan kaca gitu. Terus abis itu kita juga di kampus ada micro teaching, ada latihan ngajar juga. Jadi ya terbantu lah. Jadi nggak selalu gugup banget depan kelas, enggak. Cuman ada waktu-waktu tertentu kita gugupnya gitu. Karena ya itu udah kebantu oleh micro teaching juga. Nah, tadi kan udah disebutin nih kalau kakak tuh gugup segala macam. Ada nggak sih Kak perasaan lain pertama kali ngajar di sini? Oh, saya nih, yang lain boleh jawab Mungkin nggak? Oh iya, beda sih kelas 10 ya. Beda sih, kelas Oh ya 10. mungkin gimana perasaannya pertama kali? Kalau pertama kali ini ya datang ke sini Iya. ya pas ngajar itu kan awalnya itu pas pembagian gugus pamong ya kalau nggak salah itu pas pembagian gugus pamong kebetulan saya dapat bubur ya. Bubur itu kebetulan nge-handle anak kelas 10. Nah, pas saya tahu informasi tersebut ya sesuai yang awal-awal tadi ya, kalau anak kelas 10 kan transisi dari kelas 9 ke kelas 10 yang sama-sama baru lah istilahnya gitu. Saya baru ke sini untuk ngajar mereka dan anak-anak kelas 10 juga ini baru datang gitu sama-sama ya. Terus untuk apa tadi awal pertama kali ini Ya kesini gimana kesini. perasaannya? Oh, perasaannya itu tentu nervous ya, gugup gitu kan ya, soalnya kan baru apa ya, orang mungkin saya masuknya orang introvert gitu kan, orang introvert yang baru pertama kali gitu kan ngomong depan kelas sama murid-murid gitu, mana murid-muridnya juga baru pertama kali di sini juga gitu kan, jadi sama-sama kayak gimana ya kesannya itu kayak sama-sama baru ngelihat sekolah ini, iya daerah sini gitu. Ya newbie ya benar. Sebutan newbie. Ya kurang lebih gitu sih, nervous, lebih ke nervous gitu. Nah untuk Kak Gavan tadi nervous, kalau untuk Kak Dira apa tuh perasaan pertama kali nyampe di sini? Jujur kan awalnya kayak masih nggak mau gitu kan di sini. Masih nggak mau. Karena tuh tolak banget nih di sini nih. karena tahu gitu 48 tuh sangat amat disiplin, ketat dan sebagainya gitu kan. Pokoknya sangat amat strict gitu. Terus di mana kita juga udah masih nyambi kuliah, terus saya juga ikut kampus Merdeka, terus juga mau fokus skripsi gitu juga kan. Jadi kayak duh, perasaannya gimana? Terus ditambah pas hari pertama pembagian pamong saya dapat pamong Pak Endi izin ngomongin sedikit. Nah, terus saya tuh waktu jadi siswa di sini takut banget sama Pak Endi, beneran takut itu karena saya nggak pede gitu loh sama sama kemampuan saya di bidang multimedia, karena pada saat itu apa ya, kayak ngerasa salah jurusan waktu SMK, jadi kayak takut dan selalu direvisi terus sama Pak Endi. Jadi tuh pikirannya, aduh apakah bisa gitu dipamongin sama Pak Endi gitu. Tapi jadi kan tadi pertanyaannya perasaan lainnya, saya tuh jadi kayak di PKM ini
dapet apa ya, sisi lain Pak Endi tuh ternyata nggak semenakutkan itu loh gitu. Bahkan kalau misalkan mau di compare gitu loh sama guru pamong lain tuh kayak Pak Endi bener-bener tipe orang yang sangat kayak setiap hari kalau misalkan saya mau masuk kelas dia selalu kayak semangat Dira, terus kayak misalkan kalau saya mau izin atau segala macam tuh selalu dipermudah gitu, kayak oke, bimbingan silahkan, semangat. Jadi kayak ngerasanya yang tadinya kayak kayaknya berat banget nih ngejalanin banyak hal gitu, tapi enggak loh. Kok jadi nangis sih? Ada Pak Endi gitu. Terus di mana beberapa bulan itu tuh saya LDR kan sama bapak saya, jadi kayak ngerasa kehilangan bapak gitu. Terus ternyata pas ada Pak Endi tuh kayak jadi kayak tiba-tiba ada bapak lagi. Iya, ada bapak lagi gitu. Apa sih kok dia nangis? Nangis tuh. Ada apa lagi? Tapi maksudnya kayak Ganti bapaknya lagi. Ada bapak. Satu lagi LDR di sini ada. Saya deket banget sama bapak saya. Jadi pas LDR tuh kayak ngerasa kehilangan sosok bapak gitu loh, karena kan jarak jauh gitu kan. Ternyata pas tiap hari ke sekolah tuh kayak ada sosok lain. Sosok lain. Waduh. Sosok lain. Jadi kayak sosok halus. Ada sosok bapak baru gitu. Bapak yang baru. ternyata Berarti dong. ya pokoknya gitu. Kalian semua dapat kan poinnya. Udah itu. Dapat. Terharu sekali. Udah. Saya jadi penasaran sama Pak Endi. Kebetulan saya belum pernah sama sekali didatengin atau diajar didatengin. Maksudnya diajar sama Pak Endi. Tadi kakak-kakak semua udah nyebutin nih perasaan-perasaannya gimana. Nah sekarang aku pengen banget tahu nih, hal atau momen terindah apa sih selama kakak mengajar di 48 ini? Pasti ada dong, gak mungkin gak ada. Dari siapa? Terserah mungkin dari kakak, dari kakak, dari Rahma, Kak Dira boleh silakan. Apa ya hal terindah? Mungkin neneng ke Pak Endi lagi. Enggak. Kayaknya ini sekarang ngomongin ini kali ya. Anak-anaknya ya. Anak-anaknya, kenapa tuh anak-anaknya tuh? Kayak mungkin hal terindahnya adalah kayak kan kita kalau selalu dibilang tuh sama Pak Sur gitu, kayak kita adalah calon guru yang selalu menginspirasi gitu. Nah hal tersebut tuh kayak terrealisasikan ke mereka gitu loh. Jadi kayak anak-anaknya itu kayak mereka juga kayak menjadikan kita sosok sebagai yang menginspirasi gitu. Jadi kayak nggak expect sih kalau misalkan mereka itu terinspirasi dari kita ini, kayak padahal kita ngerasa tuh kayaknya belum pantas deh sebagai orang yang menginspirasi aja, gitu. Jadi kayak ngerasa bangga aja ternyata kita tuh seberharga itu, atau ngerasa menjadi seseorang yang menginspirasi untuk 72 murid kita. Wow. Gitu sih mungkin perasaannya, kayak haru, bangga, kayak nggak nyangka kayak mereka melihat kita seperti sosok yang kayak gitu. Nah itu dari Kak Dia tadi perwakilannya. Ada lagi kan nih yang mau ngungkapin perasaannya gitu? Kayak tadi momen terindah ya. Iya, momen terindah. Sebenarnya kalau momen terindah itu kita lebih banyak paling indah tuh sama siswa sih. Oh, siswa. Karena hampir 24/7 kali ya kalau dibilang ya, maksudnya iya, di rumah tuh tau gak sih, kita di sekolah tuh ketemu sama murid-murid, ke kantin kemana aja pasti ketemu murid gitu. Nah kalau di rumah tuh ya udah sisa capeknya doang, jadi tinggal tidur atau paling ya makan atau gimana. Jadi lebih banyak beraktivitas memang di sini. Bahkan kita kuliah online pun tetap di sini gitu, kadang di kelas juga sambil jaga kelas kayak gitu. Jadi memang momen paling indah itu ketika iya betul, ketika kita itu kan kita di sini sebagai orang yang menyampaikan ilmu ya. Iya. Nah ketika kita ngasih tugas, terus anak-anak tuh pada, teman-teman siswa tuh pada ngerti sama apa yang kita share ilmunya, terus juga excited sama materinya, terus juga nilai-nilainya bagus, hasilnya bagus. Apalagi kalau aku kan lebih ke ini ya, penggunaan aplikasi. Jadi mereka tuh benar-benar desain, terus juga membuat packaging, membuat visual lah, pokoknya karya visual. Dan ketika mereka udah bisa mengimplementasikan ilmu yang udah saya share ke mereka, itu jadi suatu kebanggaan tersendiri. Kalau akhirnya tersampaikan, ini loh yang saya maksud, ilmu ini loh yang harusnya kalian gunakan gitu. Dan kalian bisa bahkan udah sampai mereka tuh bisa lomba juga, ikut pameran dan sebagainya kayak gitu. Jadi Nih itu jiwa-jiwa indah banget ya. keibuan ke bapaknya udah kelihatan banget nih, udah pecinta anak, anak-anak seumuran gini nih. Udah kayak komunitas pecinta anak ya. Iya, lebih cocok anak TK ini makin gemes. Terus kalau KK mungkin ada? Ya kayak Kak. Ya, terima kasih sudah diwakilkan ya. Oh, diwakilin sama juga. Oke, ini pertanyaan terakhir deh.
karena saya kepo banget nih. Siapa sih yang ngebuat kakak selama ini bersemangat dalam mengajar sehari-hari? Dari pacarnya kah, orang tuanya kah? FYI kita semuanya jomblo. Oh iya, jomblo semua guys. Jomblo semua. Tapi untuk kakak sih saya nggak yakin ya. Gila, binnya dia binnya. Nih yakin nih jomblo semua. Iya, Masya Allah, alhamdulillah iya ya. Kita masih Wah. jaga kesuciannya. Masya Allah. Ini Uma. juga. Di sini bukan Gavan yang jaga kita, kita yang jaga Gavan. Kita saling menjaga sih. Kita saling menjaga. Iya betul, saling jaga, kita saling jaga sih intinya. Oh my god, kelompoknya bener klub banget. Nah, siapa nih jadi yang bikin semangat? Orang tua? Apa gimana? Of course bapak dan ibu. Orang Oke, ada yang tua, lain tuh? terus ya itu sih tadi murid-muridnya kalau misalnya di sekolah ya murid-muridnya gitu kayak kita kalau misalnya lagi nggak mood gitu misalnya kita lagi suntuk banget gitu di luar kelas gitu terus tiba-tiba kita harus ngajar terus ketemu anak-anak gitu mungkin tadinya kita lagi bete lagi bad mood gitu terus ketemu anak-anak yang ceria excited nungguin pelajaran kita jadi kita ikut ke booster juga gitu energinya jadi ikut ke bawah juga sama mereka jadi kita seneng banget sih sama anak-anak terutama kalau saya 11 DKV 1 sampai 11 DKV 2 gitu ya jadi terima kasih banyak buat anak-anakku semuanya teman-teman gitu jadi udah bantuin kita buat lebih nyaman ngajar lebih pede lagi ngajar karena ya itu ya mereka tuh benar-benar booster banget lah pokoknya buat kita gitu. Bener-bener kelihatan banget nih keibuannya, keren banget. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai tentang pengalaman kakak-kakak ini selama mengajar di 48 dari perasaan pertama kali nyampe di sini sampai gimana sih cara siapa sih yang ngebuatnya semangat. Mungkin sekian ya untuk episode kali ini. Terima kasih ya kakak-kakak udah mau ngobrol-ngobrol santai hari ini. Maaf juga nih jadi ganggu waktunya. Yang harus saya istirahat, bobo manis. Tapi saya ganggu hari ini. Tadi aku mau nambahin sebenarnya. Apa tuh nambahin Tadi yang apa bikin tuh? semangat, salah satu yang bikin semangat adalah teman-teman PKM yang lainnya. Oh iya. Karena kalau kita lagi sibuk, lagi capek ngajar nih ya, atau lagi bingung, besok ngajar apa ya? Teman-teman PKM yang bantuin ngasih ide, tahu. Oh iya, jadi Kita saling ngebantu. saling menyemangati gitu. Ih gemes, kelompoknya Dan gemes. FYI lagi, sebelumnya kita tuh bener-bener sebelumnya itu kita bukan tipe yang orang yang kayak deket banget gitu loh. Jadi karena ada PKM ini kita jadi kayak punya kita bisa loh di semester akhir di semester tua ini dapat teman baru yang akan nantinya jadi teman perjuangan buat skripsi. Oh jadi sebenarnya berarti nggak saling kenal kecuali Kak Anggi sama Kak Dira? Bukan nggak kenal sih, kenal karena nggak satu deket? jurusan tapi nggak terlalu deket gitu. Terus segalanya jadi deket. Jadi deket banget 24/7. Gemes banget. Jadi pengen gabung. Enggak, tapi enggak. Masih nanti aja nanti. Join circle kita. Mau dong. Kalau kita suka ngopi ya. suka Jadi ngopi? kalau kita struggle, burn out, ngajar, ayo balik kita ngopi aja dulu. Kebetulan saya suka kopi hari ini. Saya suka kopi. Kak Gavan juga suka kopi? Ngopi suka cuma nggak sering-sering banget. Begadang. Begadang enggak, saya jarang begadang. Serius Wah jarang di sini siapa nih yang sering Soalnya tuh, begadang nih? apa ya, kalau udah jam tertentu ya, kadang tuh mata udah ngantuk banget, nggak tahu kenapa. Soalnya iya. aja kayak udah pulang langsung. Iya bener, selama Udah aja capek tinggal langsung rebah. Cuma kalau nggak ada kegiatan gitu ya, biasa ya mata tetap melek gitu kan kalau nggak ada kegiatan gitu. Itu aja sih. Di sini siapa nih yang sering begadang nih? Aduh, kalau dari mata-matanya sih kayaknya enggak Kak Dira ya. nih, Oh, kayaknya. Dira ya. Kalau dia badminton sih ya, karena kan kalau badminton emang kadang suka malam ya, Dir. Sayangnya. Oh iya betul sekali. Jadi ya nontonin badminton tuh. Oh, nonton badminton? Iya betul. Oh, suka nonton badminton. Jangan. Saya kira suka mainnya. Oh suka main dan suka nonton. Kirain main doang. Oke. Mungkin ngobrol-ngobrol cukup sampai di sini ya, Kak. Mungkin nanti ada waktu istirahat buat Kakak juga. Saya nggak mau terlalu ngeganggu. Soalnya kan capek nih, berapa bulan di sini? Saya lupa. 5 bulan.
Aduh, 5 bulan cukup tuh, lumayan pasti kekuraskan energinya, otaknya. Banget. Pasti tuh banget banget tuh udah di spam tuh. Mungkin sampai sini aja episode hari ini. Terima kasih Sobat Palapa yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk kakak-kakaknya atas luang waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.